Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Suci Permana, NIM 1182072143 dari Ilmu Hukum B semester 5. Baik, di sini saya akan membuat tata cara atau kerangka dalam proses pembuatan suatu perda. Baik, di sini saya akan membuat kerangka peraturan daerah dari Kabupaten Indragiri Hulu. Kerangka peraturan daerah ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu judul, pembukaan, batang tubuh, penutup, penjelasan bila diperlukan, dan lampiran juga bila diperlukan. Baik, dari 6 ini saya akan menjelaskan satu yang pertama yaitu tentang judul. Judul itu setiap daerah pasti mempunyai judulnya masing-masing. Yang kedua, judul peraturan daerah atau keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, pengundangan atau penetapan, dan nama peraturan daerah. Yang ketiga itu ada nama peraturan daerah dibuat secara singkat dan mencerminkan isi peraturan daerah tersebut. Yang keempat atau judul itu ditulis seharusnya harus huruf kapital yang diletakkan di tengah margin. Ini tengah margin tanpa diakhiri tanda baca. Misalnya peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 10 tahun 2015 tentang pedagang kaki lima. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembukaan. Pembukaan peraturan daerah tersebut terdiri dari yang pertama, frase dengan mengharapkan berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pembukaan peraturan daerah sebelum nama jabatan pembentuk peraturan daerah dicantumkan dengan mengharap berkat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditulis dengan seluruhnya huruf kapital dan diletakkan di tengah margin. Yang kedua itu ada jabatan pembentukan peraturan daerah, yaitu jabatan pembentukan peraturan daerah ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan koma. Yang ketiga ada consideres. Consideres ini diawali dengan kata menimbang. Consideres juga memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang mengenai latar belakang dengan alasan peraturan daerah tersebut. Lalu ada pokok-pokok pikiran pada consideres peraturan daerah menurut unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Selanjutnya ada pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa peraturan daerah dianggap perlu dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dengan alasan dibuatnya peraturan daerah tersebut. Jika consideres memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat merupakan kesatuan pengertian. Lalu berikutnya ada tentang tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat, diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nanti saya akan kasih tahu contohnya di sini. Lalu berikutnya, jika consideres memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi berikut. Sebagai contoh nanti saya akan lampirkan di sini. Lalu kita juga mengingat ada dasar hukum dalam membuat peraturan daerah tersebut. Yang pertama, dasar hukumnya diawali dengan kata mengingat. Yang kedua, dasar hukum memuat dasar kewenangan peraturan daerah. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatnya sama atau lebih tinggi. Yang keempat adalah peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk atau ditetapkan, atau peraturan perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku tidak dicantumkan sebagai dasar hukum. Yang kelima, jika jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan perundang-undangan dan tingkatannya sama disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan dan penetapannya.
Selanjutnya itu ada yang keenam, ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR tidak digunakan sebagai dasar hukum kecuali secara tegas telah memerintahkan pembuatan peraturan perundang-undangan yang dimaksud. Yang ketujuh ada penulisan undang-undang kepada huruf U ditulis dengan huruf kapital. Yang kedelapan yaitu jika dasar hukum memuat lebih dari satu peraturan perundang-undangan, tiap dasar hukum diawali dengan angka Arab 1, 2, 3 seterusnya dan diakhiri tanda baca titik koma. Contohnya nanti saya akan lampirkan di sini. Lalu ada diktum. Diktum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu diktum terdiri dari kata memutuskan, menetapkan, dan nama peraturan daerah tersebut. Yang kedua ada kata memutuskan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata tersebut dan diakhiri dengan tanda baca titik 2 serta diletakkan di tengah margin. Contoh nanti saya akan tampilkan di sini. Lalu tadi pembukaan, lalu selanjutnya itu batang tubuh. Batang tubuh yaitu yang pertama ada batang tubuh peraturan daerah memuat semua substansi peraturan daerah yang dirumuskan dengan pasal-pasal. Yang kedua yaitu pada umumnya substansi dari dalam batang tubuh ini dikelompokkan menjadi yang pertama ada ketentuan umum, yang kedua ada materi pokok yang dapat diatur, yang ketiga ketentuan pidana jika diperlukan, yang keempat ketentuan peralihan jika diperlukan juga, yang kelima ketentuan penutup. Lalu yang ketiga yaitu ada dalam pengelompokan substansi sedapat mungkin dihindari adanya ketentuan lain-lain atau sejenisnya materi yang bersangkutan dalam bab tersendiri dengan judul yang sesuai dengan materi yang diatur. Selanjutnya ada ketentuan umum. Itu yang pertama ketentuan umum diletakkan di bab ke-1 jika peraturan daerah tidak dipengelompokkan. Bab ketentuan umum diletakkan dalam pasal pertama. Yang kedua ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal. Yang ketiga ada ketentuan umum yang berisi batasan pengertian atau definisi. Yang kedua ada singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan. Yang ketiga ada hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal berikutnya, antara lain ketentuan yang mencerminkan azas, maksud dan tujuan tersebut. Selanjutnya ada materi pokok yang diatur, yaitu yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal ketentuan umum. Lalu yang kedua ada pembagian materi pokok ke dalam pengelompokan jika yang lebih kecil diletakkan menurut kriteria yang dijadikan dasar dari pembagian tersebut. Lalu ada ketentuan pidana yang saya sebutkan tadi jika diperlukan. Juga ada ketentuan peralihan yang tadi saya juga sebutkan dengan ketentuan pidana jika diperlukan dalam satu perda tersebut. Lalu ada ketentuan penutup. Ketentuan penutup ini ditempatkan dalam bab terakhir jika tidak diadakan pengelompokan. Bab ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal terakhir. Pada umumnya ketentuan penutup memuat kriteria mengenai penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan daerah. Yang kedua ada nama singkat. Yang ketiga ada status peraturan daerah yang sudah ada. Yang keempat ada saat mulai berlaku peraturan daerah tersebut. Lalu setelah batang tubuh itu ada penutup, yaitu penutup merupakan bagian akhir dari peraturan daerah yang memuat rumusan pemerintahan, perundang-undangan, pengundang dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah. Yang kedua ada penandatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan daerah. Yang ketiga ada pengundangan peraturan daerah. Yang keempat ada akhir bagian penutup. Lalu ada yang poin kedua, rumusan pemerintahan, pengundangan dan penempatan peraturan daerah dalam lembaran daerah sebagai berikut. Nanti saya akan tampilkan contohnya di sini. Lalu yang terakhir ada poin yang terakhir, yaitu penandatanganan, pengesahan atau penetapan peraturan daerah memuat tempat dan tanggal pengesahan dan penetapan. Yang kedua ada nama jabatan. Yang ketiga ada tanda tangan pejabat dan nama lengkap pejabat yang menandatangani tanpa gelar dan pangkat.
Setelah penutup itu nanti ada penjelasan. Penjelasan ini jika diperlukan dalam suatu perda tersebut. Lalu penjelasan berfungsi tafsiran resmi pembentukan peraturan daerah atas norma tertentu dalam bagian batang tubuh tersebut. Lalu penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut. Lalu dalam penjelasan atau rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan peraturan daerah. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang cara membuat suatu peraturan daerah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.